Selamat datang di Infrastructure as Code menggunakan AWS Command Line Interface dan AWS CloudFormation. Nama saya Mega Fadilah dan saya adalah Solutions Architect di Amazon Web Services Indonesia. Di video ini, kita akan melihat bagaimana konsep Infrastructure as Code bisa memudahkan manajemen infrastruktur di AWS dan juga demo menggunakan AWS CLI dan AWS CloudFormation. Untuk memanage aplikasi di cloud, kita harus memanage lifecycle dari resource-resource yang digunakan. Contoh, untuk suatu aplikasi web yang highly available, kita mungkin membutuhkan beberapa EC2 server, auto-scaling group, load balancer, dan juga RDS instance. Kita ingin resource tersebut selalu konsisten sepanjang software development lifecycle, mulai dari dev, test, hingga production. Tetapi, ada beberapa tantangan yang dihadapi pengguna ketika memanage resources di cloud secara manual. Pertama, konfigurasi secara manual bisa jadi tidak konsisten dikarenakan human error. Kedua, proses manual tidak scalable ketika suatu tim harus memanage infrastruktur di cloud dalam skala besar, karena akan memakan banyak waktu. Terakhir, perubahan konfigurasi secara manual juga mengurangi akuntabilitas dan sulit di-track. Jadi, bagaimana Infrastructure as Code dan AWS CloudFormation bisa membantu? Software Development Lifecycle biasanya terdiri dari beberapa step: source, build, test, lalu production. Infrastructure as Code adalah konsep di mana kita mendefinisikan infrastruktur sebagai kode. Tujuannya untuk memastikan konsistensi sepanjang lifecycle tersebut. Perubahan di infrastruktur menjadi repeatable dan predictable, karena kode tersebut akan selalu menghasilkan infrastruktur yang sama di setiap step software development. Perubahan infrastruktur juga bisa dilakukan menggunakan tools atau CI/CD pipeline yang sama dengan kode aplikasi. Dan terakhir, kita bisa melakukan control versioning untuk infrastruktur kita, di mana kita bisa rollback atau kembali ke konfigurasi sebelumnya secara mudah, jika ada masalah di konfigurasi yang baru. AWS CloudFormation adalah service infrastruktur as code di AWS. Pengguna bisa membangun infrastruktur di AWS dengan AWS CloudFormation Template, yaitu kode konfigurasi yang berformat JSON atau YAML. Pengguna juga bisa mendefinisikan dependensi antara resources. Sekarang, mari kita lihat bagaimana template CloudFormation bisa di-deploy menggunakan AWS Command Line Interface, atau yang disebut juga AWS CLI. AWS CLI adalah tools yang memudahkan pengguna untuk memanage resources atau infrastruktur di AWS secara programatik. Tool ini mensupport Linux, macOS, Windows, dan menyediakan lebih dari 200 top-level command. Contohnya, untuk melihat informasi tentang suatu EC2 instance di account kita bisa menggunakan command AWS EC2 describe instances. Lalu, untuk mendeploy template AWS CloudFormation seperti tadi, kita akan menggunakan command AWS CloudFormation create stack, di mana kita akan memberikan parameter stack name dan lokasi file template-nya. Mari kita lihat demonya. Di sini saya telah menyiapkan CloudFormation template untuk mendeploy web aplikasi dengan EC2, dan template ini berformat YAML. Di CloudFormation template ada beberapa komponen, version, description, parameter, resources, dan terakhir output. Parameter adalah variabel yang bisa user definisikan dan nanti digunakan untuk konfigurasi resources. Di sini ada 3 parameter, dan untuk EC2 type, kita mengizinkan value ini dan T3 small sebagai default value. Untuk Virtual Private Cloud, tipe user inputnya adalah VPC ID, dan begitu juga untuk subnet public dengan tipe subnet ID. Lalu kita definisikan 2 resources bernama EC2 instance dan security group. EC2 instance memiliki tipe EC2 instance,
Dan kita akan menggunakan parameter EC2 type tadi untuk konfigurasi ukuran instance-nya. Kita juga akan attach EC2 ini ke security group yang akan dibuat di template ini juga, seperti didefinisikan ini. Di situ kita berikan user data untuk konfigurasi web aplikasi kita yang menggunakan Apache Web Server. Di security group, kita akan membuka port 80 dari semua incoming traffic. CloudFormation secara otomatis akan memahami dependensi antara security group dan EC2 dan akan membuat security group sebelum EC2-nya. Terakhir, untuk output, kita akan mengambil public IP address dari EC2 instance yang akan dibuat. Mari deploy template menggunakan AWS CLI dengan command ini. CloudFormation create stack, lalu kita berikan nama stack-nya cfn-demo AWS CLI dan kita definisikan lokasi filenya yaitu ec2webapp.yaml. Lalu kita bisa describe stack-nya untuk melihat informasi. Seperti output yang berisi public IP address web aplikasi kita. Di browser, mari kita lihat aplikasi yang kita launch dari CloudFormation tadi. Aplikasinya telah sukses berjalan. Di AWS Console, kita juga bisa melihat CloudFormation stack yang terbuat, yaitu yang bernama CFN Demo AWS CLI. Kita bisa melihat resources dan juga output IP address tadi. Terakhir, kita bisa lihat juga di EC2 instance yang baru terbuat. Dan ini menggunakan security group yang tadi kita buat di CloudFormation juga. Untuk best practice-nya, file template ini bisa disimpan di repositori kode seperti AWS Code Commit atau GitHub. Di sini, histori perubahan bisa di-track secara mudah. Contoh, untuk commit ini, kita secara transparan bisa melihat bahwa konfigurasi EC2 telah diubah dari T3 medium ke T3 small. Dengan ini, konfigurasi resources di AWS bisa menjadi lebih konsisten, mudah direplikasi, dan bisa di-rollback secara mudah. Baik, untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang AWS CLI atau AWS CloudFormation, rekan-rekan bisa mengunjungi link yang tertera. Terima kasih banyak, semoga sesi ini bisa bermanfaat. Nama saya Mega Fadilah dan sampai jumpa di sesi berikutnya.